Baik, hari ini saya ingin mengklarifikasi soal adanya berita yang bernarasi polisi rentenir dari media. Jadi klien saya ini yang disebut di dalam pemberitaan ini berinisial AG. Di dalam pemberitaan tersebut disebutkan bahwa perkara oknum polisi rentenir Kapolri Jenderal Sigit merespon dan atensi. Kemudian di penjara atas laporan oknum polisi rentenir, ibu janda ini ingin mengadu ke Mabes Polri hingga ke Istana Presiden. Yang ketiga ada ditenggarai Kapolres Binjai, lindungi anggotanya yang dicap polisi rentenir. Nah, jadi begini, di sini disebut klien saya sebagai polisi rentenir. Ini sangat keji. Saya pikir pemberitaan-pemberitaan seperti ini bukan hanya ingin menjatuhkan marwah klien saya, tapi hanya ingin juga menjatuhkan marwah institusi Polri. Ini tidak bisa dibiarkan. Maka oleh karena itu, kami telah menyampaikan pengaduan ke Dewan Pers atas tindakan saudara oknum wartawan yang kami sinyalir kuat telah mencemarkan nama baik klien kami dan mencemarkan nama baik institusi Polri. Fakta sebenarnya adalah ada seorang perempuan yang memang berstatus janda kemudian melakukan jual beli terhadap rumah kepada klien saya yang bernama AG, yang kebetulan beliau adalah anggota Polri yang berdinas di Polres Binjai. Nah, atas asas dasar keinginan saudara Utari ingin menjual rumah tersebut dengan harga yang disepakati sebesar 137 juta dan klien saya menyanggupinya, lalu kemudian klien saya mendatangi notaris untuk membuat jual beli atau kuasa penuh terhadap objek rumah tersebut, karena sejatinya rumah tersebut untuk dijual kembali oleh klien saya. Setelah sepakat, dibuatlah kuasa jual, kuasa penuh di notaris. Nah, 2 hari setelah dilakukannya jual beli, saudara Utari memiliki lagi satu surat di tanggal 11 Februari 2021. Itu surat baru di objek yang sama. Dan di tanggal 24 Agustus 2021 juga ada surat lagi yang dimiliki oleh Utari di objek yang sama. Maka oleh karena itu klien saya ini merasa curiga dan kemudian dia ingin menguasai rumahnya. Namun saudara Utari enggan memberikan rumah tersebut dengan dalih dia tidak ada merasa menjual. Nah, atas dasar itu klien saya merasa dirugikan, lalu kemudian membuat pengaduan ke kepolisian. Atas laporannya tersebut sudah dilakukan penyidikan sehingga sudah dilimpahkan oleh kejaksaan dan pengadilan, dan saudara Utari sudah dijatuhi hukuman dan hukuman tersebut sudah inkrah, sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Nah, dari uraian yang saya sampaikan ini adalah peristiwa hukum yang benar-benar dialami klien saya sebagai korban, anggota Polri yang sebagai korban. Lalu kemudian, nah, karena beliau juga warga negara Indonesia yang punya hak yang sama di mata hukum, lalu melakukan upaya menguji perbuatan melawan hukum secara perdata yang dilakukan oleh saudara Utari dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Langkat, Stabat. Nah, artinya apa yang dilakukan oleh klien saya ini dibenarkan oleh hukum dan sesuai dengan koridornya. Namun lagi-lagi ada pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan faktanya, termasuk berita terakhir yang menyebut Kapolres Binjai melindungi anggotanya. Kami tegaskan, klien kami tidak ada dilindungi oleh Kapolres Binjai. Justru Bapak Kapolres sudah sangat arif dan bijaksana serta objektif melihat persoalan ini. Bagaimana? Kenapa saya bilang objektif? Karena Pak Kapolres sudah mengutus kasih Propam dan Pamina untuk melakukan pemeriksaan kepada klien saya, dan klien saya sudah menyampaikan keterangan-keterangan di hadapan Propam, dan juga pihak Pak Kapolres juga sudah melakukan menggali keterangan dari saudara Utari. Jelas tidak ada Pak Kapolres dianggap melindungi. Nah, setelah perkara ini bergulir, lalu ternyata terungkap fakta, ada 2 LP lagi, 2 laporan polisi lagi terhadap saudara Utari yang korbannya sama-sama juga korban penipuan. Korbannya adalah saudara AM dan dengan LP 597
tahun 2023 dan saudara A nomor 635 tahun 2023 dengan perkara yang pertama tindak pidana pemalsuan surat, yang kedua tindak pidana penipuan di Polres Binjai. Kebetulan memang klien saya ini anggota Polri, tapi kan semua warga negara punya hak yang sama di mata hukum. Jangan karena dia anggota Polri kemudian dibangun framing seolah-olah dia sebagai polisi rentenir. Ini tidak baik. Saya berharap Bapak Kapolri bijaksana menilai persoalan ini. Bapak Kapolda juga, Kapolda Sumatera Utara juga bijaksana dalam menyikapi persoalan ini, bahwa sejatinya ini adalah peristiwa pidana yang menjadi korban adalah klien saya yang kebetulan anggota Polri. Yang terakhir, agar Bapak Kapolres juga konsisten ya dan bersabar kalaupun ada yang menggiring-giring opini, agar katanya Pak Kapolres membackup atau melindungi, itu tidak benar, dan kami percaya Pak Kapolres Binjai netral dalam persoalan ini.